Dipersembahkan oleh Masih di Q&A, pindah ke rumput tetangga. Mbak Oki tadi pertanyaannya, apakah kurang nyaman dengan partai yang sebelumnya yang berbasis agama? Pertanyaan Pak Komar, silakan. Iya, tadi Kak Komar juga bertanya bagaimana dari partai berbasis agama kemudian ke nasionalis religius. Kak Komar, partai yang nasionalis bukan berarti tidak beragama. Itu bahwa nasionalis itu menurut hemat saya justru bisa mengakomodir semua agama. Dan sesuai dengan ajaran yang saya tahu, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi dengan berpindahnya saya ke partai yang nasionalis religius, bukan berarti kemudian nasionalis religius tidak beragama. Justru dia bisa mengakomodir semua agama, dan religius di sini artinya adalah prinsip-prinsip atau sifat-sifat ketuhanan. Dan itu sesuai dengan Pancasila. Oke, gitu. Baik, artinya lebih universal. Kak Maman, silakan. Saya justru ingin bertanya ke Mbak Oki. Kakak Oki. Mantap jiwa. Oke, silakan Kang Maman. Saya kembali ke soal etik tadi Mbak Oki. Terganggu nggak dengan pernyataan Pak Arsul Sani? Kita punya nih, silakan ditampilin. Bahwa Oki Asokawati tidak seetis Titi Soeharto ketika pindah ke Partai Berkarya. Pamit dulu, mundur dulu, baru pindah. Nah gimana komentar Mbak Katanya nggak pamit kalau menurut Pak Arsul. Betulkah begitu Mbak Oki? Iya, yang pertama bahwa saya mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ada. Begitu, jadi saya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di peraturan KPU, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya saya sudah pamit kepada wakil ketua fraksi. Saya sudah pamit kepada Ketua Dewan Pakar dari Partai Persatuan Pembangunan, dan saya juga sudah pamit kepada Wakil Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya rasa dengan 3 elit-elit di Partai Persatuan Pembangunan itu sudah cukup membuktikan bahwa saya pamit baik-baik di Partai Persatuan Pembangunan. Ini juga nggak pamit, Saya tahu dia juga nggak pamit. Waktu pamit tuh dinyatakan apa, Mam? Kan meninggalkan PDIP tuh. Waktu pamit dibilang apa? Oh resmi surat pernyataan. Ya tapi dibilang apa, kan masuk pergi begitu saja, nggak ada dibilang Loh, sesuatu. Pak sekarang ini jadi finalis ya? Ya. Terus? Panelis. Saya menghadap sekjen. Terus? Finalis. Terus? Finalis. Saya menghadap sekjen Partai PDI Perjuangan Pak Hasto dan menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dengan baik kepada Ada yang beliau. marah pasti. Kenapa? Ada yang marah. Enggak marah, cuman katanya jangan konferensi pers, itu satu. Yang kedua, ada teman-teman di antara itu, ngapain sih kamu pindah-pindah partai ke PAN, nggak bakalan menang. Oke, terus gitu. dijawab? Dijawab sama saya, setiap permainan belum tentu menang. Tapi di PAN saya boleh main, walaupun belum tentu menang. Di PDIP? Di PDI, jangankan menang, main pun sudah tidak boleh. Udah. Bang Lucio, silakan. Silakan. Saya sih, Ampun. saya masih agak terusik dengan jawaban Bang Komar tadi gitu ya, soal pindah-pindah partai ini soal ganti suasana saja gitu ya. Pinggir pantai atau narasumbernya udah ganti loh Bang Lucius. Betul. Justru saya mau bertanya ke 3 narasumber di dalam ini, khususnya 2 orang ya, Mas Prio dengan Mbak Oki gitu ya. Enggak, kan pindah partai ini. Kalau yang satu kan masuk partai. Gitu ya. Iya, pertanyaannya buat Pak Betul. Prio Jadi, sama Mbak Oki. Saya belum melihat alasan mendasar perpindahan itu selain membenarkan apa yang dikatakan oleh Bang Komar, ini hanya ganti suasana gitu ya. Kalau Mas Prio warnanya tetap sama kuning gitu ya. Menarik buat saya gitu ketika tadi disebut mau kembali mengangkat Soeharto ke panggung utama politik nasional itu setelah sekian lama dipinggirkan oleh rejim reformasi gitu ya. Yakin masih ada yang tertarik dengan Soeharto selain Partai Berkarya atau bagaimana? 100% yakin dan saya mempercayai itu. Sebagai sekretaris jenderal saya atau sebagai tokoh politik saya sudah banyak mendampingin para pimpinan partai sebelumnya di Golkar untuk berkunjung ke berbagai daerah. Dan kemarin saya mendampingin ketua umum saya, Mas Tommy Soeharto, Ketua Umum Mandala Putra, ke berbagai daerah. Terakhir di Jambi, NTB, Lombok, dan seterusnya. Apa yang saya dapat adalah ketika berkunjung ke pasar tradisional dan daerah transmigran, saya menyaksikan dengan kepala sendiri histeria simbok-simbok bakul dan anak dan orang-orang kecil mengingat mereka teringat kerinduan dan demam kerinduan pada zaman Pak Harto. Itu kesaksian saya agak merinding ketika mendengarkan itu. Oh,
Apa ini yang kemudian oleh sebagian lembaga survei dikatakan bahwa nyatanya ada sekian persen dari sebagian besar penduduk ini yang masih juga merindukan zaman enaknya zaman Pak Harto. Oke, Kenapa yakin beliau jadinya? Oke. selalu aja ditempatkan pada posisi yang disudutkan? Oke. Saya berkewajiban dan terpanggil nurani saya sebagai mantan aktivis gerakan mahasiswa pada zamannya itu untuk ikut memberikan hal yang positif, memberikan kepada Republik bahwa juga ada pemimpin yang bernama Pak Harto yang harusnya ditempatkan di tempat yang layak. Tadi kalau untuk mungkin ke Mbak Oki itu ya. Mbak Oki apa pertanyaannya? Salah satu isu yang ini sesi terakhir jadi lebih banyak dilompat aja, Yeah. yang penting-penting aja gitu ya. Isu yang menarik terkait dengan perpindahan banyak artis ke Nasdem itu salah satunya karena ada tawaran berupa mahar politik gitu ya. Yang kedua saya kira partai yang punya inisiatif untuk mencari kader artis ini untuk kemudian bisa membantu Nasdem mendulang suara di Pileg 2019. Apakah Mbak Oki termasuk yang ditawar atau melamar diri ke Nasdem? Yang kedua, kalau ditawar oleh Nasdem, adakah mahar politik? Walaupun semua politisi Mas jangan ditawar dong, nggak enak Mas. Walaupun semua politisi Nasdem mengaku tidak ada mahar politik gitu ya. Ya, silakan. Katakan sejujurnya Langsung di dijawab akhir dua segmen. pertanyaan itu, Mbak Oki. Iya, seperti yang saya utarakan tadi di depan bahwa saya pindah ke Nasdem karena saya ingin berkontribusi terlibat dalam pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Dan saya melihat bahwa perahu itu adalah perahu Nasdem dengan segala program-programnya juga dengan restorasi perubahannya. Dan kalau kemudian mahar, saya pernah diwawancara, kemudian saya katakan bahwa perpindahan saya ke Nasdem itu tentu berbeda dengan transfer pemain sepak bola seperti Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus, tentu berbeda saya bilang. Perpindahan saya ke Nasdem tentu itu berkaitan dengan ide-ide dan gagasan yang saya bawa begitu. Dan sampai sejauh ini juga saya tidak melihat dan tidak merasa bahwa Nasdem melakukan hal itu kepada saya begitu. Oke, baik. Singkat. Kita harus Cuman ngomongin tadi polling Twitter. Mbak Oki waktu Mas Komar sama Mas Pieng pindah, Mbak Oki bilang meninggalkan partai itu kan gak gampang kayak orang cerai gitu loh. Galau. Nah, itu yang gak saya rasakan dari cerita Mbak Oki kok kayaknya gampang. Iya. Coba ceritakan. Saya tambahkan. Iya, pertama bahwa saya katakan tadi saya berterima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan yang sudah memperkenalkan kepada saya dunia baru sama sekali. Dan tentu saya komitmen saat itu bekerja sebagai member parlemen dengan kehadiran, dengan keterlibatan saya memperlancarkan undang-undang. Dan saya sholat istiqoroh untuk Tidak melakukan hal kelihatan itu. bercahaya, tetap masih tidak kelihatan bercahaya. Berarti mungkin udah yakin. Tunggu. Kita harus ngumumin polling dulu. Kita harus ngumumin polling. Silakan pollingnya dikeluarkan. Siapa yang paling tidak cocok untuk menjadi atau melenggang ke Senayan? Silakan dikeluarkan pollingnya. Yang pertama Haji Lulung, karena Haji Lulung harusnya ada di bersama kita pada malam hari ini. Kita ada 2 tweet karena tidak bisa memasukkan 6 nama sekaligus. Silakan tweet yang kedua. Mas Priyo Budi ini mau paling tinggi. Paling tinggi. Wah, mungkin ini bukan tadi ke daerah-daerah yang tadi dikunjungi oleh Mas Priyo. Ini paling tinggi saya nggak lolos loh ini maksudnya. Ini saya perlu memberi catatan. Yang pertama itu pertanyaan tadi sejak awal saya sudah bilang. Saya belum pernah masuk ke partai lain. Jadi ini pollingnya perlu diluruskan. Itu satu. Yang kedua begini. Ini diskusi ini kan mesti memberi pesan nilai yang cukup berarti juga kepada publik. Kita sudah mengangkat 2 hal yang penting. Pertama itu soal mahar. Mahar ini kita bicara soal yang pertama mahar ketika orang menjadi calon kepala daerah, partai politik minta mahar. Itu sudah isu yang sudah lama dibicarakan. Ya, partai politik semua mengatakan tidak, tapi faktanya banyak yang mengaku ada. Lalu kemudian fenomena yang baru yang juga menarik dibicarakan itu adalah mahar transfer dari partai yang satu ke partai yang lain. Jadi begini, ini memang saya setuju tadi dengan Mas Priyo bahwa setiap politisi itu harus punya komitmen untuk melawan yang namanya mahar politik. Baik. Apakah mahar politik dalam konteks membayar untuk dicalonkan maupun model transfer. Karena kalau ini dibiarkan, maka demokrasi kita ini sedang menuju kehancuran dan partai politik melakukan itu. Saya langsung kasih ke Kang Maman untuk catatan Kang Maman. Waktu kita sempit sekali, silakan Kang Maman. Wow, politisi sudah pasti punya kalkulasi untung ruginya sendiri. Dan percaya kekuasaan itu terang hingga laron pun datang mengerubungi. Sebaliknya ketiadaan kekuasaan ibarat gulita, bahkan tak satu laron pun sudi mendekat. Sehingga untuk mencapainya beralih partai bukan masalah.
Toh salah satu definisi politik adalah bagaimana meraih kekuasaan. Dan setidaknya ada 4 faktor penyebab pindah partai. Tidak ada parpol ideologis, para politisi tidak diikat oleh standar etik yang ditetapkan parpol, dipandang sama saja atau beda tipis, pragmatisme kata Kang Miing, dan biasanya kan ada konflik. Kemudian saya lalu teringat pada satu-satunya Presiden Amerika Serikat dengan 4 masa jabatan, Franklin Delano Roosevelt. Dia mengatakan dalam politik tidak ada kebetulan. Bila terlihat seperti kebetulan, itu pun sudah direncanakan. Saya tutup catatan ini kembali mengutip Roosevelt. Rupanya bagi politisi, meminjam kalimatnya, satu-satunya yang perlu kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Harus berani, kata Kang Miing. Tapi jangan dilupakan, Roosevelt juga pernah bilang, tugas terpenting seorang pemimpin adalah mendidik. Dan kalau saya dipaksa pada 2 pilihan semata, salah atau tidak pindah ke rumput tetangga. Saya lalu teringat Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Dalam perjuangan, amal itu seumpama jasad yang tampak. Dan ruh yang harus menghidupinya adalah keikhlasan, bukan mahar. Baik, terima kasih banyak pada narasumber yang sudah hadir malam hari ini dan juga para panelis dan Anda yang sudah setia bersama kami selama 1,5 jam ke depan. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 21 akan hadir sesaat lagi. Silakan bergabung. Misalkan tujuan niat baik ya silahkan, tapi malu kalau demi eksistensi jabatan. Tiap jadi orang baru bilang misi-misi mas, tapi tentukan kebijakan visi misi jelas. Masyarakat makin pintar cari partai dipercaya, awas nanti kalau pindah jadi tak berdaya. Rumput tetangga belum tentu sama, tetap konsisten laksanakan tugas negara. Rumput tetangga belum tentu sama. Dipersembahkan oleh